perkenalkan nama saya Dwi Febrianti. Saya salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan karakter. Sebelum kita membahas tentang pendidikan karakter, kita harus tahu dulu pendidikan karakter itu apa. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya ada tindakan mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus melatih kemampuan diri menuju ke arah yang lebih baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menghubungi salah satu narasumber untuk memperkuat opini saya tentang pendidikan karakter tersebut, di mana narasumber ini adalah salah satu guru yang mengajar di SD Jakarta. Langsung aja ya kita telepon. Jauh banget. Halo Bu, selamat malam. Perkenalkan Bu, saya Dwi Febrianti dari salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya ingin menanyakan atau mewawancarai Ibu tentang pendidikan karakter. Nah, langsung aja ya Bu ke pertanyaan pertama. Menurut pendapat Ibu, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu suatu pendidikan, menurut saya pendidikan karakter itu suatu pendidikan untuk menanamkan karakter kepada siswa ya. Nah, itu kan bisa sebagai sikap atau sesuatu yang akan tertanam dalam diri manusia, dan itu akan menjadi sebuah kepribadian. Jadi pendidikan karakter itu menanamkan sikap-sikap baik, karakter baik pada si peserta didik atau orang yang mau kita tanamkan karakternya. Aduh maaf Bu, sebelumnya saya lupa. Boleh Ibu minta tolong untuk memperkenalkan diri Ibu dulu sebelumnya? Oke, ya sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama saya Naomi Natania. Saya adalah seorang guru wali kelas di sebuah sekolah swasta di Jakarta Timur. Saya sedang mengampu kelas 1 SD dan sekarang sudah mengajar selama kurang lebih 6 bulan. Oh, berarti Ibu masih mengajar yang dasar banget nih ya Bu sebagai guru. Karena kan kelas 1. Iya. Betul. Ya Bu. Iya, betul. Pertanyaan yang kedua ya Bu. Menurut Ibu sebagai pendidik di era milenial ini, pentingkah pendidikan karakter tersebut Bu? Penting banget, karena kan nanti ketika anak-anak, kalau saya ambil kasus di tempat saya mengajar ya, maksudnya kasus anak-anak yang saya ajar, itu penting mereka mendapatkan pendidikan karakter, karena mereka nanti akan terbentuk karakternya sampai besar, dan karakter itu akan mereka bawa ketika mereka akan menjadi orang nantinya, ketika mereka akan kuliah, lalu bekerja dan bertemu dengan orang banyak di luar sana. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting. Apalagi ditanamkan kepada anak-anak di usia dini atau masih TK atau masih SD kelas 1. Oh iya Bu, bener banget tuh. Berarti pendidikan karakter itu penting ya Bu ya untuk anak-anak. Nah, ya, lanjut Bu, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Ibu sebagai pendidik untuk mengaplikasikan pendidikan karakter? Kalau cara saya mengaplikasikan pendidikan karakter, yang pertama sih paling dasarnya itu sebenarnya kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah sekarang, kurikulum itu sudah banyak sekali pembelajaran yang menanamkan pendidikan karakter, karena anak sekarang dituntut untuk
mengerti pengetahuan aja, tapi mereka juga harus mempunyai keterampilan terutama di bagian pendidikan PPKN ya. Di situ banyak banget diajarin bagaimana memiliki karakter-karakter yang baik. Itu yang paling dasar saya kepada anak-anak. Jadi melalui pembelajaran formal di sekolah. Untuk kasus-kasus lain yang saya sudah terapkan sih selama ini, selain pembelajaran tatap muka di kelas, mungkin saat mereka sedang bermain. Jadi saat mereka sedang waktunya bermain, pasti apalagi di anak SD kelas 1 ya, banyak yang kalau lagi main buku itu anak ini dia nakal sama buku dia begini. Nah itu biasanya saya akan panggil, kalau misalnya ada kasus kayak gitu kan berantem atau gimana, saya akan panggil mereka dan akan bertanya kenapa kayak gitu, kenapa harus berantem, kenapa harus saling tuduh-tuduhan. Selain itu juga saya juga akan menjadi model ya buat mereka, bagaimana memiliki karakter yang baik dari hal paling kecil ya, misalnya menjaga kebersihan lingkungan atau bisa banyak di depan anak-anak. Jadi sampai kalau kita mau berperan dulu itu kita harus menggunakan bahasa yang bahasa orang gitu. Ya bener Bahwa bersikap yang baik nih. ya, bener banget tuh Bu, karena kan guru itu sebagai pendidik, selain sebagai pendidik dia juga sebagai model ya Bu bagi anak-anak atau peserta didiknya. Iya betul. Iya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri ya Bu. Nah Bu, Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah hanya sekolah saja yang bisa melakukan pendidikan karakter? Bagaimana tanggapan Ibu sebagai pendidik? Untuk pendidikan karakter menurut saya tidak hanya sekolah ya. Justru sebenarnya sekolah itu hanya pendamping untuk membentuk karakter anak. Karakter anak sebenarnya sudah terbentuk saat dia masih kecil di rumah, dari bagaimana langsung mendidik mereka. Jadi sekolah itu sebenarnya hanya membantu mengarahkan anak ini berkarakter yang baik. Tapi rumah atau keluarga itu menjadi peran paling penting untuk membentuk karakter seorang anak. Iya betul Bu, karena di dalam tripusat pendidikan pendidikan itu kan ada keluarga, sekolah, dan masyarakat ya Bu. Jadi menurut Ibu tadi pendidikan karakter itu lebih baik dimulai dari keluarga dulu ya Bu, sebagai wadah pertama untuk mendidik anak. Nah lanjut nih Bu, pertanyaan nomor 5. Kasus apa yang sering ditemui di kelas dalam hal karakter peserta didik, dan solusinya bagaimana yang Ibu lakukan? Kasus yang paling sering ya, karena saya mengajar kelas 1 SD, yang paling sering itu mereka memiliki karakter yang tidak jujur. Jadi bahkan kelas 1 SD itu sudah banyak anak-anak yang tidak jujur, suka bohong, atau bahkan yang mungkin akan membuat kita kaget adalah mereka juga kadang suka tidak jujur saat mengerjakan ulangan. Jadi sikap-sikap tidak jujur seperti itu yang akhirnya harus kita ubah, karena kedepannya contoh koruptor itu mereka tuh pasti awalnya tidak jujur kan, makanya mereka bisa makan uang rakyat. Jadi dari karakter tidak jujur itu, cara penanganan saya sih saya akan memanggil anakku, saya akan tanya mengapa kamu bersikap seperti itu, dan biasanya kasus yang saya tangani anak-anak sudah tahu kalau sikap tidak jujur dan tidak baik. Jadi mereka tahu kalau itu tidak baik, hanya mereka seperti memiliki keinginan untuk melakukannya. Jadi kita sebagai pendidik, dalam hal ini saya menanganinya adalah dengan memberitahu bahwa dengan kita bersikap tidak jujur, sama saja kita menjadi orang yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Nanti kalau kita tidak jujur, nanti kita juga akan dibalas seperti itu dengan orang lain. Jadi orang lain bisa aja nggak jujur, berbuat tidak jujur pada kita. Itu jadi penanaman nilai di setiap hari sih, biasakan setiap hari, ulang-ulang terus supaya mereka terbiasa untuk tidak ulang lagi. Nah untuk tadi kan kata Ibu solusinya itu kayak ngajarin anak-anak ya, terus memberikan contoh, terus kayak Ibu panggil nih anak-anaknya,
Iya, Terus betul. ada nggak punishment yang paling 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 menekankan untuk si anak itu tidak berbuat seperti itu lagi? Sejauh ini sih kalau punishment, uh, saya nggak pernah lakukan di depan ini, di depan anak-anak langsung. Jadi melakukan di depan anak yang lain langsung. Tapi biasanya punishmentnya itu, jadi mereka itu tahu, misalnya saya mengambil mereka, jadi dari murid saya yang udah satu kelas itu kan rata-rata sih 25 sampai 27. Jadi ketika saya panggil, coba sini maju, sini ikut ikut ibu dulu ke ruang BK misalnya, kayak bilang di sekolah kami masih ada guru BK, ikut ibu dulu. uh, Biasanya mereka akan sudah tahu, oh saya melakukan sesuatu. Nah akhirnya ibu guru memanggil saya ruang BK. Mungkin hal seperti itu sudah menjadi punishment buat mereka. Mereka akan malu kalau dipanggil ke ruang BK. Biasanya sih seperti itu kalau kasus yang saya tangani. Jadi tidak pernah saya berikan punishment anak, takutnya mereka akan menjadi efek trauma. Oh iya betul Bu. Selanjutnya Bu, bisa minta tolong opini Ibu untuk menumbuhkan karakter anak-anak di era milenial ini? Untuk menumbuhkan karakter di era milenial ini sih, menurut opini saya adalah kita sebagai orang tua tidak dihargai guru sebagai kita sebagai kakak, sebagai tante atau bibi atau siapapun itu, kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh bersikap di depan anak, karena anak ini meniru apa yang kita lakukan. Jadi kita harus bersikap, menunjukkan sikap yang baik, jangan berbicara kasar, atau jangan ya contoh sikap yang baik lain, jadi menjadi role model mereka. Itu sih menurut ya, harus sebagai buku ya, sebagai itu sih menurut saya. Oh baik, betul. Berarti tadi balik lagi ya Bu, harus menanamkan pada karakter pribadi sendiri gitu ya, baru ke orang lain gitu ya Bu. Iya betul. Baik Bu, terima kasih Ya. untuk wawancaranya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Sudah. Sama-sama. Nah teman-teman, sekian video ini terakhir dari saya. Untuk menjadi contoh dan menjadi berkarakter itu harus dimulai dari diri sendiri. Terus kita boleh mencontohkan karakter tersebut di lingkungan pribadi. Buat teman-teman atau adik-adik yang nonton video ini, terus berkembang, terus bertumbuh untuk menjadi anak yang pintar, cerdas dalam bertindak dan berbuat. Dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman.